Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apakah Anda ingin mengajukan permohonan bantuan untuk gereja atau lembaga keagamaan Anda? Bingung harus mulai dari mana? Tenang, video ini akan memandu Anda memahami seluruh proses pengajuan bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama. Semua informasi dalam video ini merujuk pada petunjuk teknis resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 80 Tahun 2025. Mari kita mulai. Pertama, mari kenali bentuk dan jenis bantuan yang tersedia. Bantuan pemerintah diberikan dalam dua bentuk utama, uang dan barang. Bantuan ini terbagi menjadi tiga jenis utama. 1. Bantuan operasional. Bantuan berupa uang ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional lembaga sehari-hari, seperti pemeliharaan gedung, biaya listrik, air, internet, ATK, hingga penyelenggaraan seminar atau sidang sinode. 2. Bantuan pembangunan atau rehabilitasi. Dana ini digunakan untuk pekerjaan fisik, mulai dari membangun atau merenovasi gereja, hingga menyediakan fasilitas ramah anak dan akses bagi penyandang disabilitas, seperti jalur kursi roda, toilet khusus, dan guiding block. 3. Bantuan sarana dan prasarana. Bantuan ini berupa barang untuk menunjang kegiatan peribadatan. Contohnya, Alkitab, alat musik, sound system, meja, kursi, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, siapa saja yang bisa menjadi penerima bantuan? Bantuan ini terbuka bagi berbagai lembaga, di antaranya Lembaga Keagamaan Kristen, Lembaga Aras Gereja Nasional, Induk Organisasi Gereja atau Sinode, Gereja Lokal, Lembaga Pengelola Dana Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen, Objek Budaya Keagamaan Kristen, Sanggar Budaya Keagamaan Kristen, hingga instansi pemerintah, yayasan, dan sekolah khusus untuk bantuan Alkitab. Tahap ketiga adalah yang paling penting, yaitu persiapan dokumen. Ada dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum ini wajib untuk semua jenis bantuan. Pastikan Anda memiliki 1. Surat permohonan dan proposal yang ditujukan kepada pejabat berwenang seperti Direktur Jenderal, Kepala Kanwil Kemenak, atau Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota. Proposal harus memuat latar belakang, maksud dan tujuan, susunan panitia, waktu pelaksanaan, dan rincian anggaran biaya atau RAB. Mencantumkan email, alamat lengkap, kode pos, dan nomor telepon yang mudah dihubungi. 2. Bukti atau SK bahwa lembaga atau organisasi terdaftar di database Ditjen Bimas Kristen. 3. Surat rekomendasi, baik dari pimpinan sinode maupun pejabat kemenak terkait seperti Kepala Bidang, Pembimas Kristen, Kepala Seksi, Penyelenggara Kristen, atau Kepala Kantor Kemenak. 4. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga dilengkapi dengan surat keterangan dari bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif. 5. Fotokopi NPWP lembaga. Dan 6. Beberapa surat pernyataan bermaterai, seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Selanjutnya adalah persyaratan khusus yang disesuaikan dengan jenis bantuan yang Anda ajukan. Misalnya untuk bantuan operasional, Anda perlu melampirkan SK pendaftaran lembaga pada Ditjen Bimas Kristen dan SK susunan kepengurusan terbaru. Untuk bantuan pembangunan atau rehabilitasi, Anda perlu melampirkan 1. SK pendaftaran lembaga pada Ditjen Bimas Kristen, 2. SK susunan pengurus gereja, 3. SK panitia pembangunan atau rehabilitasi yang masih berlaku, 4. Bukti rekening harus atas nama gereja, 5. Proposal bantuan pembangunan atau rehabilitasi yang dilengkapi foto lokasi, bukti kepemilikan tanah atau bangunan atas nama gereja, dan gambar desain atau blueprint pembangunan. 6. SK Tim Gereja Ramah Anak dari Majelis Gereja atau Sinode, khusus bantuan gereja ramah anak. Dan 7. SK Penetapan Cagar Budaya dari Kementerian Pendidikan atau Pemerintah Daerah, khusus objek budaya keagamaan Kristen. Dan untuk bantuan sarana dan prasarana, Anda perlu melampirkan 1. SK kepengurusan lembaga yang masih berlaku, 2. Khusus bantuan kitab suci cukup mengajukan surat permohonan kepada Dirjen atau Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi. Dan 3. Khusus bantuan jubah rohaniawan atau toga diberikan kepada pendeta atau pelayan gereja yang telah diteguhkan maupun kabit, pembimas, kasih, penyelenggara Kristen atau penyuluh agama Kristen yang telah diteguhkan sebagai pelayan gereja, dibuktikan dengan surat dari gereja. Pastikan Anda memeriksa daftar persyaratan khusus sesuai kebutuhan Anda. Setelah semua dokumen lengkap, bagaimana prosesnya? Langkah pertama, Anda mengajukan proposal lengkap ke Ditjen Bimas Kristen melalui TU Sekretariat. Proposal kemudian akan melalui alur disposisi dari Direktur Jenderal hingga ke tim verifikasi. Langkah kedua, tim verifikasi akan meneliti kelengkapan berkas Anda. Jika ada yang kurang, tim akan menghubungi Anda untuk melengkapinya. Untuk bantuan di atas 100 juta rupiah, bisa jadi akan ada survei ke lokasi. Langkah ketiga, penetapan penerima. Hasil verifikasi akan menjadi dasar bagi pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan. Langkah keempat, Anda akan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan PPK. Dan terakhir, pencairan bantuan.
Khusus untuk pencairan dalam bentuk uang, terdapat dua mekanisme, yaitu pertama, pencairan sekaligus untuk bantuan operasional dan bantuan pembangunan di bawah 100 juta rupiah. Dan kedua, pencairan bertahap untuk bantuan pembangunan 100 juta rupiah ke atas, yaitu 70% di tahap awal dan 30% setelah pekerjaan mencapai 50%. Setelah bantuan cair, tugas Anda belum selesai. Anda wajib membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Untuk bantuan berupa uang, LPJ harus berisi 1. Surat pengantar laporan pertanggungjawaban bantuan. 2. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana. 3. Surat pernyataan pekerjaan selesai dilaksanakan. 4. Berita acara serah terima. 5. Bukti foto-foto sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan. Dan 6. Faktur dan bukti pengeluaran uang. Pengeluaran di bawah 5 juta tidak dikenakan bea materai, sedangkan pengeluaran di atas 5 juta dibuktikan dengan kwitansi sah bermaterai Rp10.000. Ingat, semua bukti pengeluaran asli seperti faktur dan kwitansi disimpan oleh Anda sebagai penerima bantuan untuk keperluan pemeriksaan di kemudian hari. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat sebanyak 3 rangkap, masing-masing 1 untuk penerima, pemberi, dan pemeriksa bantuan, serta mengirimkan laporan pertanggungjawaban secara digital dengan format PDF. Untuk bantuan barang, Anda hanya perlu menandatangani berita acara serah terima atau BAST yang memuat jumlah bantuan, tanda tangan, serta stempel resmi. Berikut adalah SOP pemberian bantuan pemerintah. Video dapat dijeda sejenak apabila Anda ingin membacanya dengan lebih detail. Sebelum berakhir, ada beberapa hal penting yang harus diingat. Pertama, sebuah lembaga tidak bisa menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam 1 tahun anggaran yang sama. Kedua, ada jeda waktu 2 tahun sebelum bisa menerima bantuan kembali. Ketiga, penyalahgunaan bantuan dan kelalaian dalam membuat LPJ akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban mengembalikan dana ke kas negara. Dan, yang terpenting, seluruh proses ini tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati terhadap penipuan. Jika ada oknum yang menjanjikan bantuan dengan imbalan, segera laporkan. Demikian panduan lengkap pengajuan bantuan pemerintah dari Ditjen Bimas Kristen. Untuk informasi lebih detail, dapat dilihat melalui petunjuk teknis yang dapat diakses melalui scan QR Code berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.